Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para emas yang berbahagia, alhamdulillah ini kita bisa bersua kembali dalam pertemuan yang ke-7 membahas mengenai data nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Apa itu perbedaan antara keempat data tersebut dan kapan digunakan dalam suatu penelitian? Oke, langsung saja. Pengertian data terlebih dahulu ya. Data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Sehingga data itu jamak ya. Tunggalnya adalah datum. Siswandari dalam Setiawan tahun 2013 mengatakan bahwa data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka maupun kata-kata. Sehingga data itu bisa berupa angka dan bisa berupa kata-kata ya. Kemudian menurut Umar dalam Widoyoko tahun 2012, data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang dapat digambarkan dengan angka, simbol, kode, dan lain-lain ya. Sehingga kode dapat diartikan semacam seperti gestur ya, baik gestur dari tangan ataupun muka ataupun yang lain. Sehingga data itu banyak ya, tidak hanya angka tapi juga kata-kata, bisa juga simbol, kode, dan yang lain sebagainya. Ya, sehingga dari pengertian-pengertian itu ya dapat kita simpulkan ya, ini sebelah kanan paling bawah ya, bisa kita simpulkan data adalah bahan mentah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi yang dapat digambarkan dengan angka, simbol, kode, dan lain-lain. Itulah pengertian mengenai data. Apa pentingnya data dalam suatu penelitian? Data berfungsi sebagai alat uji hipotesis atau alat bukti atas pertanyaan penelitian, sehingga untuk menjawab adanya pertanyaan penelitian kita memerlukan suatu data. Kualitas data sangat menentukan kualitas hasil penelitian karena hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas yang data yang baik ya. Sehingga jangan sekali-kali Anda memanipulasi data dari suatu penelitian karena itu sudah menyalahi kaidah dari suatu penelitian. Nah, sekarang kita bicara mengenai skala data ya. Skala data kita bagi ada 4 dalam satu penelitian ya. Yang pertama nanti skala nominal terlebih dahulu ya, ini nominal yang sebelah kiri atas, kemudian ordinal, interval, dan juga rasio ya. Kapan nanti ini digunakan dalam suatu penelitian. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel ya. Sehingga itulah kenapa kita memerlukan suatu namanya skala pengukuran. Di sini ditekankan ya, perhatikan dalam melakukan analisis statistik ya, perbedaan jenis data sangat berpengaruh terhadap pemilihan model atau alat uji statistiknya. Sehingga data yang kita peroleh dari hasil penelitian itu sangat berpengaruh terhadap uji statistik yang kita pilih ya. Sehingga tidak sembarangan untuk menentukan uji statistik ya, tergantung dari data apa yang kita peroleh ya. Sekarang kita bahas pertama data nominal ya. Nominal dari di sini ya, merupakan data yang hanya dapat dibedakan ya. Dapat dibedakan ya. Nominal dari kata nomi atau nim ya ini ya. Di sini ada kata nomi atau nim ini ya, ini nomi atau nim. Sehingga nominal itu ada berarti bisa berarti itu nama ya, bisa berarti nama. Ya, ini nama.
Di sini menunjukkan label atau tanda yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, di sini hanya sebagai label atau tanda yang hanya membedakan antara satu dengan yang lain dan tidak menunjukkan tingkatan, ya, serta tidak ada makna matematisnya, sehingga nanti di situ tidak menunjukkan tingkatan atau ranking, tidak ada, tidak hanya menunjukkan sebagai label atau tanda-tanda saja, ya. Objek digolongkan dalam beberapa golongan, ya. Yang penting golongan tersebut tidak boleh tumpang tindih, ya, sehingga golongan itu tidak boleh tumpang tindih, harus jelas, ya, pria wanita misalnya, ya, yang penting itu, ya. Oke, itu untuk pengertian data nominal. Nah, ini ciri-ciri skala nominal. Yang pertama, ya, hasil perhitungan tidak dijumpai bilangan pecahan. Sehingga dalam skala nominal kita tidak menjumpai adanya bilangan pecahan, itu tidak ada. Ya, sehingga nanti bentuknya itu cacah, ya, cacah ataupun bulat, ya. Angka yang tertera hanya label saja, ya, sehingga angka itu hanya label saja atau name saja, ya. Tidak mempunyai urutan atau ranking, tidak memiliki nol mutlak. Dan nanti untuk nol mutlak saya terangkan di data rasio, ya. Ya, tes statistik yang digunakan atau ujinya biasanya nanti menggunakan statistik non parametrik, ya, sehingga nanti kalau Anda mencoba skala nominal, Anda gunakan statistik ini, ya, statistik non parametrik. Nah, ini contoh skala nominal. Perhatikan di sini ada jenis kulit, misalnya hitam, kuning, putih, ya. Hitam, kuning, putih itu bukan skala nominalnya, ya. Itu datanya. Skala nominal yang mana? Yang ini, ya, yang kita hitam kita ubah dengan 1, kuning dengan 2, putih dengan 3. Nah, angka 1 yang mewakili hitam, ya, ini angka 1 yang mewakili hitam, angka 2 yang mewakili kuning, angka 3 yang mewakili putih. Inilah yang dinamakan dengan skala nominal. Ya, sehingga skala nominal itu 1, 2, 3, bukan hitam putihnya. Karena hitam putihnya itu bisa digeser-geser, ya. Bisa aja putih itu nomor 1, kuning nomor 2, hitam nomor 3 juga bisa. Ya, sehingga bisa digeser-geser, ya. 1, 2, 3. Suku misalnya ini ada Jawa, Madura, Bugis. Jawa di sini nomor 1, ya. Madura 2, Bugis 3. Nah, nominalnya yaitu 1, 2, 3. Di sini tidak mengenal urutan, ya, hanya sebagai label saja, tanda saja, ya. Dari bisa aja Madura nomor 1, ya, Jawa nomor 2, Bugis nomor 3, bisa seperti itu, ya. Termasuk misalnya agama, ya, kemudian jenis kelamin, ya, jenis pekerjaan, ya, itu termasuk skala-skala nominal. Urutannya dibolak-balik itu tidak masalah, ya, yang penting itu hanya sebagai label atau tanda, ya. Sehingga di sini saya tekankan, ya, yang dimaksud dengan skala nominal itu adalah skala, ya, atau data yang melekat pada nama-nama ini, ya, nama-nama hitam, kuning, putih, ya, yang 1, 2, 3, sehingga skala nominalnya adalah 1, 2, dan 3. Oke, ini contoh lainnya misalnya, ya. Di sini laki-laki 1, perempuan 2, ya, laki-laki 1, perempuan 2. Dan di sini dikatakan bahwa kita tidak bisa menyebutkan bahwa perempuan lebih tinggi dari laki-laki dan juga tidak sebaliknya, ya, sehingga di sini hanya merupakan kode atau pelabelan saja, ya. Seperti itu. Demikian juga dalam agama, ya, di sini Islam 1, Kristen 2, Hindu 3, 4, Buddha dan seterusnya. Ya, kita bisa menukar-nukar urutannya, ya. Misalnya Buddha nomor 1, Hindu, Kristen, Islam juga boleh seperti itu. Ya, itu hanya sebuah label. Kemudian itu adalah untuk data nominal, ya, sehingga data nominal itu merupakan label atau tanda saja, ya. Lalu bedanya dengan data ordinal itu di mana? Kalau data ordinal nanti di sana sudah melekat yang namanya urutan atau ranking, ya, yang tidak dimiliki pada data nominal, kan, ya. Sehingga data ordinal merupakan data yang digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Sehingga di sini karena ada mengurutkan, ada yang namanya istilah ranking, ya.
ranking. Dalam data ordinal, kita dapat menyatakan sesuatu itu lebih, sama, atau kurang dari yang lain. Ya. Data ordinal dapat dibedakan, diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Saya ulangi, data ordinal dapat dibedakan, dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Nanti saya jelaskan ya. Nah ini cirinya, ciri data ordinal ya atau skala ordinal. Data yang dihasilkan dinyatakan dalam tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi ya. Data ordinal tidak menunjukkan bahwa interval angka sama ya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Angka yang dihasilkan dengan pengukuran skala ordinal hanya menunjukkan ranking dan tidak lebih dari itu. Cara yang digunakan untuk mengolah data nominal dapat digunakan untuk data ordinal dengan mengubah data ordinal menjadi nominal terlebih dahulu. Statistik yang digunakan biasanya menggunakan statistik non-parametrik ya. Contoh di sini ya, ini contoh ada ordinal itu misalkan nilai siswa baik, cukup, kurang baik. Maka nanti di sini baik kita simbolkan dengan 1 ya, ini baik dengan 1 ya, cukup dengan 2, kurang baik dengan 3 ya. Ini maka skala nominalnya atau data ordinalnya adalah ini 1 ya, 2, 3 ya. Ini data ordinalnya atau skala ordinalnya. Di sini kenapa tidak menunjukkan interval yang sama ya? Ya kan jarak antara baik dan cukup belum tentu berjarak 1 kan, belum tentu di situ ya. Cukup ke baik belum tentu berjarak 1 juga ya. Di sini hanya mengurutkan saja ya, mengurutkan dari 1, 2, 3. Demikian juga tinggi, sedang, rendah ya. Tinggi kita tulis ini 1 ya, ini 1 ya, sedang 2, rendah 3 ya. Ini hanya sekedar urutan saja ya, tidak memiliki jarak ya. Contoh di sini Mbak, sini ada sebuah tabel ya, ada MOCA, OCA, TORA, TORI, dan OCI ya. Kita lihat rata-ratanya yang didapat MOCA. MOCA mendapat nilai 82,7, OCA 83,5, TORA 83, TORI 81,2, OCI 80. Ini rata-rata ini bukan data ordinal, bukan. Ini kategorinya nanti masuk data interval. Nah, kita akan ubah data ini ke data ordinal. Caranya bagaimana? Ya kita buat peringkat dari 1 sampai 5. Siapa yang peringkat 1 di sini? Peringkat 1 isi OCA ya. Ini OCA peringkat 1. Maka OCA 1 ya, ini kita tulis 1. Kemudian TORA peringkat 2, nih 2. Kemudian MOCA 3, TORI 4, OCI 5. Nah, data inilah yang data ini 3, 1, 2, 4, 5 inilah yang kita namakan sebagai data ordinal. Ya, karena di situ bersifat urutan, sehingga berarti kita bisa mengubah data data interval ke dalam bentuk data ordinal. Itu bisa ya, dengan cara diurutkan, di ranking dari atas ke bawah. Berarti yang kita pakai analisis yang mana Pak? Yang peringkat atau yang rata-rata? Ya kita pakai yang peringkat. Ya, yang untuk data ordinalnya. Tapi kalau mau pakai statistik yang parametrik, kita pakai yang rata-ratanya ya. Itu ya, itu untuk data ordinal. Oke, kita lanjutkan sekarang data interval. Data interval tergolong sebagai data kontinum yang punya tingkatan yang lebih tinggi dibanding dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi ya, sehingga ini merupakan tingkatan lebih tinggi dibanding data ordinal. Data interval menunjukkan adanya jarak antara yang satu dengan yang lain ya, sehingga di sini data interval walaupun nanti ada ranking ya, tingkatan, tapi di sini ada jarak ya, jarak yang satu dengan yang lain. Maka dapat diartikan interval itu adalah jarak kan di situ ya. Interval. Cirinya adalah ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Itu yang pertama.
Yang kedua, angka-angka dalam data interval tidak dapat diperbandingkan. Yang ketiga, ya, teknik yang digunakan untuk data nominal dan ordinal dapat digunakan untuk skala interval dengan jalan mengubah klasifikasi data interval menjadi data ordinal ataupun nominal. Yang keempat, statistik yang dipakai ya bisa menggunakan percent product moment, mean, standard deviation, ANOVA, t-test, regression dan sebagainya ya. Itu interval. Sehingga di sini dia memiliki jarak. Contohnya begini ya, hasil belajar siswa di situ angka 5, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka di sini skor 4 dan 5 jaraknya sama dengan 5 dengan 6. Jaraknya sama dengan 7 dan 8 seterusnya. Sehingga jaraknya itu sama. Ya. Ya, namun di sini tidak memiliki arti tidak memiliki arti perbandingan, ya, tidak ada perbandingan. Ya, sehingga jaraknya di sini sama Mbak ya, antara 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 itu jaraknya sama ya, itu interval. Nah, ini contoh ya, ini ada intelijensi ya, di sini ada 60, sampai 79, 80 sampai 99 sampai 140 sampai 59. Nah, ini kategorinya interval sebetulnya. Kita ubah ini frekuensi ya. Frekuensi. Nah, kita ubah menjadi ordinal. Kapan itu terjadi? Ini menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang dan kurang sekali. Ini data ordinalnya ini sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang sekali. Bukan frekuensi ya. Kalau frekuensi kan banyaknya siswa. Itu beda lagi. Ya, sehingga data ordinalnya ini sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang dan kurang sekali ya. Kemudian kalau dijadikan data nominal bagaimana? Ya hanya jadi 3 kategori ya, tinggi, sedang dan kurang ya, sehingga data interval dapat diubah ke data ordinal ataupun nominal. Terus kemudian yang terakhir adalah data rasio. Ya, merupakan data yang memiliki perbedaan ukuran jarak. Perbedaan yang sama di antara ukuran rangkaian ulang tersebut dan memiliki titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diperbandingkan satu dengan yang lain ya. Sehingga di sini ya ada memiliki perbandingan ya, dan juga memiliki dan memiliki titik nol absolut atau mutlak ya. Titik nol absolut atau mutlak. Sebagai contoh pecahan ya, pecahan itu merupakan bentuk rasio ya. Cirinya rasio adalah yang pertama dapat menunjukkan perbedaan ukuran, tingkat kesamaan, jarak perbedaan dan perbandingan, itu yang pertama. Yang kedua, semua analisis dapat dipakai untuk skala ini ya, terutama yang parametrik. Sebagai contoh data rasio begini. Misalkan data berat badan, A berat badannya 45 kg, B berat badannya 90 kg. Maka dapat dikatakan bahwa A banding B itu 1 banding 2. Maka berat badan A itu setengah dari badan B. Itu yang dimaksud dengan dapat diperbandingkan ya. Misalnya panjang kain 1 meter dengan panjang kain yang lain 2 meter, maka panjang kain yang satu itu merupakan 1 banding 2 dengan kain yang kedua. Dapat dikatakan perbandingannya 1 banding 2. Di sini dapat diperbandingkan. Ya, kenapa? Ya, di sini dikatakan memiliki titik nol absolut. Kenapa? Karena kan berat badan itu kan tidak kalau kita menimbang berat kan memiliki berat ya. Beratnya misalnya 50 kg, walaupun kurus misalnya 30 kg. Kan tidak mungkin kita memiliki berat badan 0 kan itu. Maka di sini itu dia memiliki nol absolut ya. Pengertian nol absolut itulah malah di sini adalah tidak dapat ditemukan ya, tidak dapat ditemukan, sehingga berat badannya itu 0, tidak ada ya. Masa panjangnya 0 kan nggak ada. Tapi kalau nilai Anda mengerjakan salah semua kan bisa berarti kan 0, berarti itu ada ya. Kalau di skala interval 0, tapi kalau di rasio berat kan malah tidak ada ya, seperti itu. Suhu 0 derajat itu ada ya, sehingga suhu itu kategorinya interval ya, bukan rasio ya. Suhu ya itu termasuk
interval, bukan rasio. Itu ya, sehingga ya ini contoh data rasio ya. Ini tadi berat badan ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk statistik yang digunakan ya, sebagian besar menggunakan statistik non parametrik ya. Untuk uji yang terkait dengan statistik non parametrik nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, untuk yang membahas khusus untuk statistik non parametrik. Saya rasa itu untuk pembahasan hari ini yang membahas tentang perbedaan antara data ordinal, nominal, interval, dan rasio. Semoga dapat berguna bagi para mahasiswa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.